Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada video kali ini kami dari kelompok 7 akan mempersembahkan video edukasi yang menjelaskan tentang Kerajaan Banten. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dira, absen 26. Saya Afa, absen 20. Saya Nafisa, absen 27. Saya Mita, absen 19. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja mari kita saksikan bersama-sama. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada sejarah berdirinya Kerajaan Banten. Wilayah Banten awalnya berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda, dan Kerajaan Banten sendiri merupakan wilayah perluasan dari Kerajaan Demak. Saat itu, Kerajaan Demak memperluas pengaruhnya dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan di Pulau Jawa dan menjadikannya sebagai pangkalan militer serta kawasan perdagangan. Maulana Hasanuddin berperan besar dalam penaklukan benteng pertahanan yang dinamakan Surosowan dan kemudian menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Banten. Kerajaan Banten atau Kesultanan Banten berdiri di Tatar Pasundan, Provinsi Banten. Kerajaan Banten muncul sekitar tahun 1526. Kesultanan Banten didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin, putra dari Sunan Gunung Jati. Pendiri Kerajaan Banten ini memiliki peran besar dalam penyebaran Islam di wilayah Jawa Barat. Pada masa itu, Banten berfungsi sebagai wilayah strategis untuk memperluas pengaruh Demak di Jawa bagian barat sekaligus menghambat kekuasaan Portugis di Nusantara. Dengan bantuan Demak, Banten berhasil melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Sunda dan berkembang menjadi kerajaan Islam mandiri. Dalam sejarah Kesultanan Banten, proses Islamisasi berlangsung cukup cepat. Setelah wilayah Banten berhasil dikuasai, masyarakat mulai memeluk Islam dan kerajaan berkembang menjadi pusat dakwah sekaligus perdagangan. Selanjutnya yaitu beberapa pemimpin di Kerajaan Banten. Yang pertama yaitu Sultan Maulana Hasanuddin. Sultan Maulana Hasanuddin adalah putra dari Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah sekaligus pendiri fondasi kerajaan yang memimpin pada tahun 1552 sampai 1570. Ia memindahkan pusat pemerintahan dari Pendalaman atau Banten Girang ke wilayah pesisir atau Banten Lama Surosowan. Ia berpengaruh besar dalam kerajaannya, yakni berhasil memisahkan Banten dari pengaruh Kesultanan Demak, menaklukkan wilayah Lampung, menguasai Selat Sunda, dan menjadikan Banten sebagai pusat perdagangan lada tradisional utama di Nusantara. Selain itu, juga mulai pembangunan Keraton Surosowan serta orang yang meletakkan fondasi awal Masjid Agung Banten. Sultan Maulana Yusuf. Sultan Maulana Yusuf adalah putra sulung Maulana Hasanuddin yang menaklukkan dan merancang kota di daerah Banten. Masa kekuasaannya berlangsung dari tahun 1570 sampai 1580 Masehi. Pemerintahannya fokus pada asimilasi budaya, perluasan militer, dan tata kota. Maulana Yusuf berperan dalam memimpin pasukan gabungan untuk menaklukkan Pakuan Pajajaran, benteng terakhir Kerajaan Sunda Hindu pada tahun 1579. Ia memboyong batu penobatan Watu Gilang ke Banten sebagai simbol runtuhnya kekuasaan lama. Ia juga mengatur tata ruang kota Banten secara kosmopolitan dengan membagi wilayah berdasarkan etnis dan profesi, seperti Kampung Pekojan bagi etnis Arab atau Gujarat dan Kampung Pecinan bagi etnis Tionghoa. Selain itu, Maulana Yusuf juga mempelopori sistem irigasi canggih dengan membangun danau buatan atau danau Tasikardi untuk mengairi pertanian rakyat jelata dan pasokan air bersih istana. Yang ketiga yakni Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa adalah pemimpin yang berhasil membawa kerajaan Banten pada masa kejayaannya pada tahun 1651 hingga 1683 Masehi. Beliau adalah tokoh yang sangat anti kolonial, contohnya seperti menolak keras segala bentuk monopoli dagang VOC di Batavia dan mendeklarasikan Banten sebagai pelabuhan bebas atau pelabuhan internasional. Ia menyewa ahli taktik militer dan arsitek Eropa guna membangun armada laut dan benteng pertahanan yang kuat demi menandingi kekuatan militer Belanda. Selain itu, ia membuka puluhan ribu hektar sawah baru di sepanjang sungai melalui proyek kanal air raksasa yang membuatnya dijuluki Tirtayasa atau perancang air.
Yang keempat ada Sultan Haji atau Abu Nasr Abdul Qohar yang memimpin kerajaan Banten dari tahun 1683 hingga 1687 Masehi. Ia adalah putra dari Sultan Agung Tirtayasa sekaligus tokoh pemicu keruntuhan kerajaan Banten secara internal. Ia dipercaya mengurus urusan dalam negeri, namun ia mudah terpengaruh intrik politik VOC melalui kelicikan diplomasi Belanda. Ia berperang dengan saudaranya karena merasa tahtanya terancam oleh saudaranya, yakni Pangeran Purbaya. Ia bersekutu dengan VOC untuk mengudeta ayahnya sendiri pada tahun 1681. Sebagai imbalan bantuan tentara VOC, ia menandatangani perjanjian yang merugikan Banten pada tahun 1684, di mana seluruh pedagang asing non-Belanda diusir dan monopoli perdagangan lada diserahkan mutlak ke VOC. Tindakan ini secara permanen mematahkan kedaulatan ekonomi Banten. Yang kelima yaitu Sultan Maulana Muhammad Safiuddin. Sultan Maulana Muhammad Safiuddin merupakan sultan berdaulat penuh terakhir di Kesultanan Banten sebelum wilayah ini dilebur total ke dalam sistem kolonial. Ia memimpin dari tahun 1809 hingga tahun 1813. Saat ia naik tahta dalam usia anak-anak, Gubernur Jenderal Belanda Herman Willem Daendels menuntut kerja paksa pembangunan pangkalan armada militer di ujung kulon, serta penghancuran istana Surasawan. Ketika Inggris merebut Jawa, Thomas Stamford Raffles secara resmi mencopot kekuasaan politik kesultanan pada tahun 1813 dan menurunkan status sultan hanya sebagai pensiunan pegawai pemerintah kolonial. Pada tahun 1832, akibat sisa-sisa perlawanan rakyat Banten yang terus membara, Belanda membuang Sultan Safiuddin ke Surabaya hingga ia wafat pada tahun 1898. Kini makamnya berada di pemakaman Boto Putih di Surabaya. Seiring dengan kemunduran Kerajaan Demak, Banten melepaskan diri dan menjadi kerajaan yang mandiri. Pada tahun 1570, Fathahillah atau Maulana Hasanuddin wafat dengan meninggalkan dua anak laki-lakinya, yaitu Pangeran Yusuf dan Pangeran Arya. Pangeran Yusuf kemudian menggantikan posisi Fathahillah, sementara Pangeran Arya berkuasa di Jepara. Walaupun pernah berjaya, Kesultanan Banten akhirnya mengalami kemunduran. Penyebab kerajaan Banten mulai mengalami kemunduran adalah adanya konflik yang timbul di dalam istana. Saat itu, Sultan Agung Tirtayasa berusaha menentang VOC, tetapi kurang disetujui oleh Sultan Haji sebagai raja muda. Perselisihan tersebut dimanfaatkan oleh VOC dengan melakukan politik adu domba atau divide et impera. Mereka membantu Sultan Haji untuk mengakhiri kekuasaan Sultan Agung Tirtayasa. Namun, berakhirnya masa kekuasaan Sultan Agung Tirtayasa malah membuat kekuasaan VOC di Banten kian menguat. Seiring berjalannya waktu, situasi tersebut membawa kerajaan Banten pada kemunduran. Sultan Haji meminta bantuan VOC untuk melawan ayahnya sendiri. Sebagai imbalan, VOC memperoleh berbagai hak istimewa dalam perdagangan dan politik di Banten. Selain disebabkan oleh konflik keluarga, runtuhnya kerajaan Banten juga merupakan campur tangan dari VOC yang semakin besar. Setelah Sultan Agung kalah, pengaruh Belanda makin kuat dan kekuasaan kerajaan perlahan melemah. Selain itu, monopoli perdagangan yang dilakukan VOC membuat perekonomian Banten menurun. Pelabuhan Banten yang sebelumnya ramai mulai kehilangan pengaruh karena perdagangan dialihkan ke Batavia. Pada akhirnya, Kesultanan Banten resmi dihapus oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1813. Dan sejak saat itu, kerajaan ini tidak lagi memiliki kekuasaan politik. Nah, setelah mendengar penjelasan dari keruntuhan kerajaan Banten, mungkin beberapa dari kita masih ingin melihat beberapa peninggalan dari kerajaan Banten. Oleh karena itu, langsung saja, berikut ini adalah beberapa dari peninggalan kerajaan Banten. Yang pertama yaitu Masjid Agung Banten. Masjid ini merupakan peninggalan penting Kesultanan Banten yang dibangun pada masa Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1566 Masehi. Masjid ini terkenal karena memiliki menara setinggi sekitar 24 meter yang menyerupai mercusuar dengan atap seperti pagoda. Selain digunakan untuk membenarkan adzan, menara ini juga dimanfaatkan untuk mengamati pergerakan kapal di sekitar Selat Sunda serta sebagai tempat menyimpan persenjataan. Yang kedua yaitu Keraton Surasawan. Keraton ini merupakan bekas keraton sekaligus pusat pemerintahan utama Kesultanan Banten pada tahun 1528 Masehi. Keraton ini menjadi tempat tinggal Sultan dan keluarganya serta pusat berbagai kegiatan pemerintahan. Bangunannya ini dikelilingi oleh
tembok pertahanan yang kokoh karena juga berfungsi sebagai benteng. Namun, keraton ini mengalami kehancuran akibat serangan Belanda sehingga yang tersisa hanyalah fondasinya. Yang ketiga yaitu Keraton Kaibon. Keraton Kaibon merupakan istana yang dibangun sebagai tempat tinggal Ratu Aisyah, ibunda Sultan Saifuddin. Keraton ini memiliki bangunan dan gerbang yang menunjukkan kemegahan arsitektur Kesultanan Banten pada masa itu. Namun, sama seperti Keraton Surasawan, Keraton Kaibon dihancurkan oleh Belanda, sehingga yang tersisa hanyalah fondasinya saja. Yang keempat yaitu Benteng Spelwich. Benteng Spelwich merupakan benteng pertahanan yang dibangun oleh VOC di kawasan Banten Lama pada tahun 1682 yang tidak jauh dari pelabuhan. Benteng ini digunakan untuk memperkuat pertahanan dan mengawasi aktivitas pelayaran di sekitar Selat Sunda. Keberadaannya ini menjadi bukti kuatnya pengaruh VOC dalam perdagangan dan politik di wilayah Banten pada masa itu. Yang kelima yaitu Danau Tasdikardi. Danau ini merupakan danau buatan yang dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maulana Yusuf. Danau ini dibangun dengan menggunakan lapisan bata dan keramik sehingga memiliki nilai sejarah dan arsitektur yang menarik. Pada masa Kesultanan Banten, Danau Tasdikardi berfungsi sebagai tempat penampungan air bersih untuk memenuhi kebutuhan keluarga keraton. Selain itu, airnya juga dimanfaatkan untuk mengairi sawah di sekitar kawasan kerajaan. Danau ini menjadi salah satu bukti bahwa Kesultanan Banten telah memiliki sistem pengelolaan air yang cukup baik. Yang keenam yaitu Meriam Ki Amuk. Meriam Ki Amuk merupakan benda bersejarah yang berkaitan dengan Kesultanan Banten. Meriam ini terbuat dari tembaga dan memiliki ukuran yang cukup besar dengan kemampuan menembak dalam jarak yang jauh. Meriam ini dibangun pada tahun 1528 Masehi. Dengan bagian meriam terdapat hiasan dan tulisan dengan motif yang memiliki pengaruh budaya Islam dan Arab. Dahulu, meriam ini digunakan sebagai bagian dari pertahanan Kesultanan Banten. Kini, meriam ini menjadi salah satu peninggalan yang menunjukkan keberkembangan teknologi persenjataan pada masa Kesultanan Banten. Yang ketujuh yaitu Vihara Avalokitesvara. Vihara ini merupakan tempat ibadah umat Buddha yang berada di kawasan Banten Lama dan menjadi salah satu peninggalan penting dalam sejarah Banten. Vihara ini berkaitan erat dengan keberadaan masyarakat dan pedagang Tionghoa yang telah datang dan tinggal di Banten sejak masa Kesultanan Banten. Keberadaan vihara ini menunjukkan bahwa masyarakat Banten pada masa lalu memiliki hubungan yang baik dengan berbagai kelompok dan budaya. Itulah penjelasan tentang Kerajaan Banten. Mohon maaf jika ada salah kata, dan semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.